Pernah nggak sih kalian bingung pas lihat sisa saldo di akhir bulan? Rasanya kok habis gitu aja, padahal nggak beli yang aneh-aneh. Nah, mungkin jawabannya ada di satu hal yang kelihatannya sepele. Kita sering banget salah kaprah antara apa yang benar-benar kita butuhkan dan apa yang cuma kita inginkan. Yuk kita coba bedah bareng-bareng. Kalau kalian ngerasa kayak gitu, tenang, kalian nggak sendirian kok. Ini tuh kayak pertarungan klasik banget di kepala kita semua. Daftar keinginan yang rasanya nggak ada ujungnya, tapi di sisi lain, dompet kita ada batasnya. Nah, perasaan ingin yang nggak pernah puas inilah yang bakal kita coba pahami. Terus, gimana caranya biar kita bisa keluar dari jebakan ini? Semuanya itu dimulai dari pondasi yang paling dasar, yaitu benar-benar ngerti bedanya antara dua kata ini, butuh dan ingin, yang sering banget kita anggap sama. Oke, pertama, kebutuhan. Coba deh bayangin, ini tuh kayak pilar-pilar utama penopang hidup kita. Makanan, pakaian, tempat tinggal. Kalau salah satu dari pilar ini nggak ada, hidup kita bisa goyah. Ini bukan soal pilihan atau selera ya, ini soal bertahan hidup. Nah, sekarang kita ke keinginan. Anggap aja ini tuh versi upgrade-nya dari kebutuhan kita, yang dibentuk sama lingkungan dan kepribadian kita. Kita semua kan butuh makan ya, tapi keinginan lah yang bikin kita ngidam makan di restoran mahal yang lagi viral. Keinginan ini yang bikin hidup lebih seru sih, tapi seringnya juga bikin jadi lebih ribet. Coba deh lihat perbandingan ini. Nah, disinilah intinya. Kebutuhan itu sifatnya objektif. Semua orang butuh. Tapi kalau keinginan, wah itu subjektif banget. Beda-beda tiap orang. Punya baju itu kebutuhan. Tapi punya baju dari merek terkenal? Nah, itu keinginan. Disinilah letak batas antara fungsi dan gengsi. Oke, biar lebih kebayang, yuk kita coba susun semua ini ke dalam sebuah kerangka yang berguna banget. Piramida kebutuhan. Bayangin aja ini kayak kita lagi nyusun prioritas. Dari yang paling dasar, di bawah, sampai yang paling mewah ada di puncaknya. Di paling bawah, di fondasinya, kita punya kebutuhan primer. Sandang, pangan, papan. Ini tuh ibaratnya tiket masuk kita buat main di kehidupan ini. Tanpa fondasi ini, mikirin hal-hal lain tuh rasanya hampir nggak mungkin. Naik satu tingkat, ada kebutuhan sekunder. Nah, kalau yang ini udah bukan lagi soal hidup atau mati, tapi lebih ke kualitas hidup. Hal-hal kayak hiburan, pendidikan, akses internet, kita sih bisa hidup tanpanya, tapi ya, hidup bakal kerasa lebih hampa aja gitu. Dan di puncak piramida, sampailah kita pada kebutuhan tersier. Disinilah area kemewahan bermain. Mobil mewah, jam tangan mahal, liburan keliling dunia. Ini tuh kayak hiasan di atas kuenya. Sesuatu yang kita nikmati kalau semua lapisan di bawahnya udah aman dan kokoh. Oke, kelihatannya simple ya, cuma piramida doang. Tapi pertanyaannya, kenapa sih di kehidupan nyata kok kayaknya susah banget ngebedain antara butuh dan ingin? Yuk kita cari tahu faktor apa aja yang bikin batasnya jadi kabur. Batasnya jadi nggak jelas ya, karena hidup kita itu rumit. Pendapatan yang lebih tinggi bisa bikin mobil bagus terasa kayak kebutuhan. Lingkaran pertemanan bisa bikin liburan ke luar negeri kelihatan wajib. Semua faktor ini tuh terus-menerus ngegeser garis batas antara mana yang butuh dan mana yang ingin. Contoh paling gampang deh, ponsel. Coba lihat perjalanannya. Dulu, telepon rumah aja udah cukup. Terus, ponsel dengan kamera jadi hal biasa. Sekarang, ponsel itu udah jadi dompet kita, kantor kita, bahkan sumber hiburan kita. Ini bukti nyata banget gimana sebuah keinginan bisa pelan-pelan berubah jadi kebutuhan di zaman modern. Terus gimana dong cara kita ngadepin semua kerumitan ini? Jawabannya ada di sebuah alat yang praktis banget, namanya skala prioritas. Nah, inilah senjata kita buat mengatasi kebingungan tadi. Skala prioritas. Anggap aja ini kayak kompas finansial pribadi kalian. Jadi pas dihadapkan sama banyak pilihan, kompas ini bakal nunjukin ke arah mana yang sebetulnya paling penting buat kalian saat ini. Cara bikinnya gampang banget loh. Coba deh luangkan waktu, tulis semua hal yang kalian rasa butuhkan. Terus jadi detektif buat diri sendiri. Tanyain dua hal ini. Apakah ini harus sekarang? Dan kalau ditunda, memangnya kenapa? Proses simpel ini tuh latihan kejujuran diri yang dampaknya bisa luar biasa. Jadi ini bukan cuma sekedar trik ngatur uang ya. Ini lebih dalam dari itu. Ini soal perubahan pola pikir. Dengan kita bisa misahin mana yang butuh dan mana yang ingin, kita nggak cuma nyelamatin dompet, tapi kita juga membebaskan pikiran kita buat fokus ke hal-hal yang beneran bikin bahagia. Pada akhirnya semuanya kembali ke sini. Ngerti bedanya kebutuhan dan keinginan itu adalah langkah pertama menuju kebebasan finansial dan ketenangan pikiran. Ini adalah cara kita buat ngambil alih kendali dari gempuran iklan dan gaya hidup yang nggak ada habisnya.
Nah, sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat kalian renungkan. Coba nanti lihat lagi pengeluaran kalian bulan lalu, dan tanyakan dengan super jujur ke diri sendiri. Dari semua yang kalian anggap kebutuhan itu, mana sih yang sebenarnya cuma keinginan yang pintar menyamar? Jawabannya mungkin banget bakal mengubah cara kalian berbelanja selamanya.